Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi di Halaqat Ilmu Hadis. Sebelumnya kita sudah sedikit membahas tentang zaman pengumpulan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dimulai dari Asrul Kitabah atau zaman penulisan, yaitu dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menurun ke zaman para tabi'in atau di akhir abad pertama yang dikenal dengan zaman tadwin atau asr tadwin. Siapa yang mempeloporinya? Yang mempeloporinya yaitu Abu Abdullah Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah ta'ala. Namun, apa yang membedakan antara Asrul Kitabah zaman penulisan dengan Asrul At-Tadwin? Yang membedakan salah satunya yaitu yang membedakan antara Asrul Kitabah dengan Asrul Tadwin, pada zaman sahabat menuliskan hadis, mereka masih mengumpulkan secara personal atau sendiri-sendiri. Nah, sedangkan sudah masuk ke Asrul Tadwin, ini namanya Asrul Tadwin Ar-Rasmi Ghairul Mubawwab. Artinya zaman pengumpulan secara resmi. Kenapa? Karena atas titah dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu, kemudian juga atas biaya pemerintah atau biaya negara. Oleh karena itu, Sidna Abu Abdullah Ibnu Syihab Az-Zuhri kemudian mulai mengumpulkan suhuf atau lembaran-lembaran hadis itu dalam menjadi sebuah kitab atau menjadi sebuah mudawwan. Kemudian juga memberitahu ulama-ulama di kota-kota lain seperti Kufah, Basrah, Madinah, kemudian dan lain sebagainya, itu juga untuk mengumpulkan apa yang mereka miliki dari catatan-catatan lembaran-lembaran hadis itu menjadi sebuah kitab. Ini dikenal dengan namanya Asr Tadwin. Yang mempeloporinya yaitu Ibnu Syihab Az-Zuhri radhiyallahu rahimahullahu taala. Kemudian salah satu yang membedakan lagi yaitu apa yang ditulis ketika Asrul Kitabah hanya fokus kepada hadis-hadis Rasulullah SAW atau bisa dikenal dengan hadis marfu' saja. Sedangkan ketika masa tadwin, karena sudah masuk ke zaman para tabi'in, artinya yang sudah jauh sekali dengan Rasulullah SAW jaraknya, maka yang mereka kumpulkan tidak hanya hadis-hadis yang khusus dari Rasulullah SAW, tapi masih bercampur atau makhlut. Dalam tadwin itu, dalam mudawan itu, dalam kitab itu tercampur dari hadis-hadis Rasulullah SAW, juga ada hadis perkataan atau catatan-catatan tentang perbuatan dan perkataan para sahabat, yang mana itu juga diartikan sebagai hadis. Juga di dalam mudawan itu terdapat fatwa-fatwa para tabi'in. Jadi memang tercampur dalam tadwin ini. Pertama, hadis marfu' atau yang dinisbatkan hanya kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, itu hadis mauquf, yaitu yang dinisbatkan kepada para sahabat. Yang ketiga yaitu fatwa at-tabi'in, atau kita kenal dengan hadis maqtu'. Berarti masih tercampur. Inilah yang membedakan antara tadwin dengan kitabah. Kemudian setelah berjalannya waktu, usaha dari para ulama, usaha dari para tabi'in atau tabi'ut tabi'in untuk khidmah kepada sunnah Rasulullah SAW. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, usaha dari para ulama atau usaha dari tabi'ut tabi'in tidak berhenti sampai di sini saja. Artinya tidak berhenti sampai pengumpulan suhuf itu menjadi mudawan. Tidak. Karena masih bercampur, kemudian mereka memiliki inisiatif untuk lebih terus khidmah. Apa? Yaitu dengan menertibkannya dengan lebih rapi lagi. Tidak hanya dikumpulkan saja. Karena sebelumnya masih bercampur antara hadis marfu', mauquf, dan maqtu'. Perkataan Nabi SAW, perkataan sahabat radhiyallahu taala anhum, dan perkataan para tabi'in radhiyallahu taala anhum.
Kemudian masuklah fase yang ketiga, yaitu asrut tasnif. At-tasnif artinya pengumpulan atau pembagian sesuai dengan bab-bab tertentu. Artinya pengumpulan hadis-hadis yang maudhu'nya atau objeknya, pembahasannya sama, maka ditertibkan. Contohnya hadis-hadis tentang akhlak, hadis-hadis tentang akidah, hadis-hadis tentang sifat-sifat Rasulullah SAW, hadis-hadis tentang perkataan Rasulullah SAW yang terkenal dengan hadis qauliyah, atau hadis tentang fi'il, perbuatan Rasulullah SAW. Artinya ini namanya tamyiz, penertiban sesuai dengan bab-bab tertentu. Ini namanya asrut tasnif. Dan kitab yang sudah ditertibkan sesuai dengan bab-bab tertentu namanya musannaf. Musannaf. Kemudian jika kita ingin bertanya siapa sih yang pertama kali atau yang mempelopori, yang membuat tasnif ini atau musannaf ini, dikenal salah satu dari para ulama yang bernama Ibnu Jurayj rahimahullah ta'ala. Beliau lah yang dikenal sebagai orang yang pertama kali membuat musannaf. Meskipun kemudian diikuti oleh ulama-ulama satu zaman dengan beliau. Seperti Ibnu Abi Dhi'b, beliau juga membuat yang namanya Muwatta. Seperti juga Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau membuat kitab namanya Muwatta. Bahkan Muwatta'nya Ibnu Abi Dhi'b rahimahullah ta'ala itu lebih besar daripada Muwatta'nya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Namun Muwatta' Imam Malik rahimahullah ta'ala dianggap sebagai kitab yang paling sahih pada zaman beliau. Jadi kitab yang paling sahih pada zaman beliau yaitu Muwatta' Imam Malik rahimahullah ta'ala. Akan tetapi nanti ini tidak ada pertentangan dengan kitab Sahih Bukhari ya, karena nanti akan ada sebuah pembahasan yang membahas tentang pertentangan mana kitab yang lebih sahih setelah Al-Quran. Apakah itu Muwatta' Imam Malik atau Sahih Al-Bukhari karya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.